bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang Tiji pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten Pidi. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres Pidi AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres Pidi yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Aswadi menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Kem Basar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so.
Can you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya, Where exactly the place name? the place of mine in Bangladesh. Your village? Thankali Cox Bazar Utia. So- Thankali Cox Bazar Utia. How many people in the boat together with you? Oh, actually, we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brothers, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why I have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di Pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendaftarkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya
yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari tsunaminews, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya, Where exactly the place name? The place of mine in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukhia. So- Thankali Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the My next? future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody's tackling our problem. That's why I have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau
Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di Pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendapatkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendapatkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seraminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia
Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih tergantung-gantung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di kamp Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Bazar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi, dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya, sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of mine in Bangladesh. Your village? Technically, Cox's Bazar Ukhia. So- Technically, Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually, we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sister and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody's tackling our problem. That's why I have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di Pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait
perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2 lewat 30 menit menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendapatkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendapatkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi.
Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Laki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Bazar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Aswadi menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Kem Bazar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where Where exactly the place name?
The place of my in Bangladesh, village, Thankali Cox Bazar Ukhia. So- Thankali Cox Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What your plan to? What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2 lewat 30 menit menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendaftarkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal.
Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari tsunaminews, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di kamp Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Bazar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar.
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya, Where exactly the place name? The place of mine in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukhia. So- Thankali Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau
Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2 lewat 30 menit menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendapatkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendapatkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seraminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia
Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Basar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, sir. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya, Where exactly the place name? The place of my in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukhia. So- Thankali Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country, so. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di Pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait
perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2 lewat 30 menit menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendapatkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendapatkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi.
Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Aswadi menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Kem Basar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where Where exactly the place name?
The place of my in Bangladesh, Your village, technically Cox's Bazar Ukhia. So- Technically Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What your plan to? What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody's tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendaftarkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal.
Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Bazar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar.
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsah, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure so. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of mine in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukhia. So- Thankali Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 46 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sister and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau
Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga. Tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendaftarkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya. Miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seraminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia
Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kamp Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten Pidi. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres Pidi AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres Pidi yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Basar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi, dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya, Where exactly the place name? The place of my in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukhia. So- Thankali Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why I have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di Pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait
perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendapatkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendapatkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari tsunaminews, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi.
Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Aswadi menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Kem Basar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali mengatakan, pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name?
The place of my in Bangladesh, Your village, technically Cox's Bazar Ukhia. So- Technically Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What your plan to? What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody's tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendaftarkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal.
Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kamp Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Bazar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar.
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsah, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, sir. Can you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of mine in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukia. So- Thankali Cox's Bazar Ukia. How many people in the boat together with you? Actually, we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country, so. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau
Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di Pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga. Tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendaftarkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya. Miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seraminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia
Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di kamp Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten Pidi. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres Pidi AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres Pidi yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Basar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi, dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya, sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, sir. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya, Where exactly the place name? The place of my in Bangladesh. Your village? Technically, Cox's Bazar Ukhia. So- Technically, Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually, we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country, so. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why I have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di Pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait
perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2 lewat 30 menit menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendapatkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendapatkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari tsunaminews, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi.
Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Aswadi menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Kem Basar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, sir. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name?
The place of my in Bangladesh, Your village, Thankali Cox Bazar Ukhia. So- Thankali Cox Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What your plan to? What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sister and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody's tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendaftarkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal.
Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kamp Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar.
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsah, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure so. Can you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of mine in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukia. So- Thankali Cox's Bazar Ukia. How many people in the boat together with you? Actually, we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sister and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau
Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di Pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga. Tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendaftarkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya. Miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seraminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia
Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang Tiji pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten Pidi. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres Pidi AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres Pidi yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Basar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, sir. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya, Where exactly the place name? The place of my in Bangladesh. Your village? Technically, Cox's Bazar Ukhia. So- Technically, Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually, we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sister and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country, sir. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait
perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2 lewat 30 menit menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendapatkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendapatkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi.
Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Aswadi menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Kem Basar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where Where exactly the place name?
The place of my in Bangladesh, Your village, huh? Thankali Cox Bazar Ukhia. So- Thankali Cox Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody's tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendaftarkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal.
Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalang eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kamp Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Bazar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar.
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih mengatakan, pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, sir. Can you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of mine in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukia. So- Thankali Cox's Bazar Ukia. How many people in the boat together with you? Actually, we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we would go anywhere from this country, sir. But the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau
Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2 lewat 30 menit menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendaftarkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seraminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia
Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Asfali menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Basar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya, Where exactly the place name? The place of my in Bangladesh. Your village? Technically, Cox's Bazar Ukhia. So- Technically, Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually, we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di Pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait
perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendaftarkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi.
Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di Kem Minaraya, Kecamatan Padang TJ pada 15 November 2023 lalu. Polisi menduga HM sebagai agen yang menyelundupkan etnis Rohingya melalui perairan laut di Kabupaten PD. Aki HM berprofesi sebagai petani yang tinggal di Kong Basar, Bangladesh. Penangkapan pelaku penyelundupan manusia perahu itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Aswadi dalam konferensi pers di Mapolres PD yang dihadiri oleh pihak imigran Aceh. Rabu 6 Desember 2023. HM dihadirkan polisi menggunakan kain sarung dan memakai baju tahanan. Polisi menutup wajah HM saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Kapolres PD AKBP Imam Aswadi menyebutkan, agen penyelundupan Rohingya berjumlah 4 orang. HM yang berhasil ditangkap polisi sementara 3 rekannya masing-masing bernama Nababai, Sabar, dan Zahrani berhasil kabur. Polisi telah memasukkan 3 warga Bangladesh itu sebagai DPO Polres PD. Sedangkan HM yang ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres PD. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Menurut data Badan Urusan Pengungsi PBB, tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Kem Basar, Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure so. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where Where exactly the place name?
The place of my in Bangladesh, Your village? Thankali, Cox's Bazar, Ukhia. So- Thankali, Cox's Bazar, Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why I have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Detik-detik petugas UNHCR diamankan polisi. Takut jadi sasaran kesal warga, tolak pengungsi Rohingya. Seorang petugas dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR diamankan polisi dalam aksi tolak imigran ilegal pengungsi Rohingya pada Senin 4 Desember 2023. Video petugas UNHCR diamankan dalam aksi tolak imigran ilegal Rohingya tersebut beredar di dunia maya. Dikutip dari keterangan salah satu video yang diunggah oleh salah satu akun, sejumlah warga gelar aksi demo tolak imigran ilegal Rohingya. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisi protes di antara bertuliskan, "Tangkap sindikat perdagangan orang." Warga mengatakan ini Aceh telah banyak memberi bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan hingga terkesan para pengungsi sengaja berlabuh di Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait petugas UNHCR yang diamankan tersebut. Diketahui sebanyak 139 orang imigran Rohingya masuk ke wilayah Sabang secara ilegal pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 2:30 menggunakan perahu kayu. Pendaratan imigran Rohingya ini adalah kedua kalinya di Sabang. Sebelumnya 219 orang imigran Rohingya mendapatkan diri di Sabang pada Selasa 21 November. Petugas melaporkan di lokasi juga ada anggota UNHCR yang menunggu untuk menangani pengungsi tersebut. Hingga pada hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal.
Sehari Rp124.000. UNHCR pangkas jatah makan Rohingya. Miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari tsunaminews, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak bukan warga lokal dalam eksodus Rohingya di Aceh digulung polisi. Satuan Reskrim Polres PD menangkap seorang pelaku berinisial HM 70 tahun di kamp Minaraya, Kecamatan Padang Teji pada 15 November